Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Bapak Yosef Manik dan Bapak Wesley, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomika Teknik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan bisnis budidaya maggot BSF 1 ton per bulannya. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Stinjak dengan NIM 21S19020 beserta dengan 4 orang teman saya, yaitu Jusmita Tampu Bolon dengan NIM 21S19021, Dea Sitorus dengan NIM 21S19031, Putri Samosir dengan NIM 21S19034, dan yang terakhir adalah Ruth Pasaribu dengan NIM 21S19045. Gambaran umum bisnis kami. Adapun gambaran umum bisnis kami adalah maggot merupakan jenis larva dari jenis lalat black soldier fly yang awalnya berasal dari telur dan nantinya akan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Maggot juga memiliki sumber protein yang sangat tinggi yang dapat memenuhi nutrisi pada ternak seperti ternak ayam, bebek, dan juga lele. Maggot juga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang sangat tepat, di mana dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang dapat mengurangi limbah organik yang ada pada lingkungan sekitar. Dalam sebuah bisnis, pastinya memiliki visi dan misi, di mana visi dan misi merupakan syarat yang wajib bagi sebuah bisnis. Oleh karena itu, peranan visi dan misi pada sebuah bisnis adalah sangat penting yang dapat menjalankan kelangsungan bisnis dengan baik. Adapun visi dari bisnis kami adalah menjadi pemasok maggot BSF terbesar di daerah Tobasa. Dan untuk mendukung terwujudnya visi pada bisnis ini, kami juga membuat beberapa misi. Di antaranya yang pertama, membudidayakan maggot dengan jumlah yang banyak sehingga nanti dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, kami secara terus-menerus meningkatkan produktivitas dan kompetensi, sehingga dapat menghasilkan maggot yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada ternak. Yang ketiga, kami akan berusaha mencapai pertumbuhan usaha yang menguntungkan bagi pembudidaya, karyawan, dan juga masyarakat di sekitar. Dan yang terakhir adalah, kami akan menjalin kerjasama dengan baik kepada supplier dan customer. Identifikasi kebutuhan pasar. Prospek pasar dari maggot BSF. Maggot baru-baru ini dinobatkan sebagai alternatif pakan yang sangat menguntungkan untuk peternak, baik peternak unggas seperti peternak ayam, bebek, burung, dan juga sebagai alternatif yang menguntungkan juga untuk peternak ikan seperti ikan lele. Maggot dipasarkan secara kiloan dengan harga berkisar 10.000 hingga Rp15.000 per kilonya. Tabel yang terdaftar ini merupakan tabel daftar permintaan maggot di daerah Toba. Yang pertama ialah permintaan pasar terhadap peternak maggot terhadap maggot di daerah Toba. Dan ini terdapat 3 skala, yaitu skala kecil, sedang, dan besar. Untuk skala kecil, kebutuhannya ialah 240 kg per bulan. Untuk skala sedang, kebutuhannya ialah 900 kg per bulan. Skala besar, kebutuhannya ialah 3.900 kg per bulan. Untuk peternak bebek, permintaan pasarnya terhadap maggot ialah terdapat 3 skala seperti peternak ayam, yaitu untuk skala kecil sebanyak 150 kg per bulan, untuk skala sedang sebanyak 300 kg per bulan, dan untuk skala besarnya sebanyak 1.500 kg per bulan. Dan untuk peternak lele, permintaan pasarnya terhadap maggot BSF ialah sebanyak 150 kg per bulan. Berikut merupakan komponen biaya yang diperlukan dalam bisnis maggot BSF. Jenis kebutuhan yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis maggot BSF ini antara lain ialah keperluan kandang BSF dan rak biopon, perlengkapan budidaya, keperluan media bertelur, transportasi, biaya renovasi, pajak kendaraan, biaya pembangunan, dan tenaga kerja. Dan total biaya dari seluruh komponen biaya ini ialah sebanyak Rp33.724.280.000. Yang selanjutnya ialah OPEX dan CAPEX dari bisnis budidaya maggot BSF. Yang pertama ialah OPEX. Jenis kebutuhan budidaya yang tergolong ke dalam OPEX ini ialah yang kebutuhan budidaya, yang kedua upah karyawan, yang ketiga media bertelur, yang keempat transportasi, dan yang kelima pajak. Dan total biaya yang diperlukan untuk
OPEX ini ialah sebanyak Rp33.813.500.000, di mana perhitungan OPEX ini dilakukan secara perhitungan tahunan. Dan yang kedua ialah CAPEX dari budidaya maggot BSF. Yang tergolong dari CAPEX budidaya maggot BSF ini ialah kandang dan rak biopon, perlengkapan budidaya, peralatan dan budidaya, transportasi, dan tukang. Dan total biaya yang diperlukan dalam biaya CAPEX ini ialah sebanyak Rp27.745.280.000. Dan perhitungan CAPEX ini dilakukan dengan perhitungan tahun ke-0. Dan dalam bisnis budidaya maggot BSF ini mengalami inflasi 3% setiap tahunnya. Berikutnya adalah diagram cash flow, di mana diagram cash flow tersebut diambil dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10 pada CAPEX dan OPEX, dan tahun pertama sampai tahun ke-10 pada revenue-nya. Kita dapat melihat bahwa di sini pada tahun ke-0 CAPEX-nya yaitu Rp27.745.280, OPEX-nya Rp38.483.500, dan pada tahun pertama revenue-nya adalah Rp261.750.000. Ini akan mengalami inflasi sebesar 3% per tahunnya sampai tahun ke-10, dan kita dapat melihat di situ bahwa pada tahun ke-10 revenue-nya menjadi Rp310.250.000, CAPEX-nya menjadi Rp2.061.018, dan OPEX-nya menjadi Rp50.212.238. Selanjutnya adalah perhitungan pada net present value, net future value, dan EUAW-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa perhitungan NPV-nya didapatkan dari total PV dikurang total project cost-nya, sehingga kita dapatkan hasil NPV-nya adalah sebesar Rp1.733.232.224. Di sini kita dari perhitungan NPV tersebut menunjukkan bahwa NPV-nya itu lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa budidaya maggot ini layak untuk kita jalankan. Selanjutnya perhitungan pada NFV-nya atau net future value-nya didapatkan dari future value of benefit dikurangkan dengan future value of cost-nya. Dapatlah hasil NFV-nya menjadi Rp3.346.398.707. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa net future value-nya menunjukkan bahwasannya NFV-nya itu lebih dari 0, yang artinya usaha atau bisnis ini layak untuk kita jalankan. Selanjutnya adalah perhitungan EUAW-nya. Di sini EUAW memiliki rumus EUAB ditambah EUASV dikurang EUAC. Di sini EUAW-nya adalah sebesar Rp244.908.898. Nah, EUAW-nya juga kita lihat di sini lebih besar daripada 0, sehingga dapat memberikan keuntungan kepada pembudidaya bisnis maggotnya. Nah, dapat dikatakan bahwa bisnis ini layak untuk kita jalankan. Selanjutnya adalah pada incremental rate of ratio, payback period, dan benefit cost ratio-nya. Kita dapat melihat pada slide tersebut jika kita ingin mencari IRR-nya, maka kita perlu menginterpolasikannya dari nilai yang telah kita dapatkan tersebut. Maka kita mendapatkan nilai IRR-nya sebanyak 32,97%. Di sini IRR lebih besar daripada ARR kita yang sebanyak 6%, sehingga alternatif yang dipilih adalah alternatif 2 dengan budidaya hasil panen 100 kg per harinya. Selanjutnya adalah payback period-nya. Di sini payback period adalah N ditambah A dikurang B per C dikurang B dikalikan dengan 1 tahun. Itu hasilnya adalah 3,6 bulan atau dibulatkan menjadi 4 bulan. Periode yang dibutuhkan untuk menutup modal yang telah kita keluarkan pada awalnya itu adalah pada bulan keempat di tahun pertama. Selanjutnya adalah benefit cost ratio, yaitu present worth of benefit dibagikan dengan present worth of cost-nya. Sehingga didapatkan hasil pada alternatif pertama 6,629238706 dan pada alternatif kedua 8,132817143. Nah, kita melihat di situ bahwa benefit cost ratio-nya lebih besar daripada 1. Tetapi kita akan memilih mana yang lebih di alternatif mana yang nilainya lebih besar. Maka kita pilih alternatif yang kedua. Yang selanjutnya adalah analisis sensitivitas, di mana analisis ini diperlukan sejak awal proyek sudah direncanakan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan
Misalnya turunnya harga produk akibat harga pasar di pasar internasional merosot. Berikut ini merupakan grafik perubahan NPV terhadap interest dan juga grafik perubahan CAPEX terhadap NPV. Yang pertama adalah perubahan NPV terhadap CAPEX. Untuk memperoleh NPV Maggot BSF, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari present value-nya. Setelah itu, pada kondisi normal yang telah dihitung, digunakan suku bunga atau interest sebesar 6%. Selanjutnya, untuk mengetahui perubahan CAPEX terhadap NPV, maka dilakukan perubahan ke atas dan ke bawah sebesar 50%. Perubahan tersebut dilakukan dengan incremental sebesar 5%. Maka berdasarkan PV, yaitu Rp1.799.461.004, maka diperoleh NPV dari nilai PV yang dikurangkan dengan perubahan CAPEX 50% sampai 150%. Next. Yang selanjutnya adalah perubahan NPV terhadap interest. Untuk menghitung kepekaan atau sensitivity NPV, menggunakan perubahan interest, dimulai dari interest 3% sampai dengan 9%, adalah sebagai berikut. Dengan total proyek cost, yaitu Rp66.228.780, dengan faktor PV-nya adalah 1 dibagikan dengan 1 ditambah interest, dipangkatkan dengan N. Kemudian PV-nya adalah net cash flow dikurangkan dengan faktor PV. Berdasarkan hal tersebut, maka perhitungan yang diperoleh adalah dengan tingkat interest 3%, memiliki NPV sebesar Rp2.226.841.814, sampai seterusnya hingga interest 9%, memiliki NPV sebesar Rp1.497.316.435, di mana dari perhitungan yang dilakukan dapat kita lihat bahwa perbandingan antara net present value-nya akibat dari perubahan interest adalah berbanding terbalik, yang artinya adalah semakin tinggi tingkat interest-nya, maka akan semakin rendah net present value-nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis ketidakpastian. Analisis ketidakpastian merupakan suatu hal yang harus dilakukan dikarenakan dalam suatu bisnis akan ada ketidakpastian yang akan terjadi di suatu waktu tertentu. Sehingga ada dua skenario, yang pertama optimistik dan yang kedua pesimistik. Kami melakukan analisis terhadap penjualan dan cost. Optimistik terhadap penjualan di mana akan terjadi sesuatu hal yang lebih ataupun lebih baik dibandingkan yang telah kita perkirakan sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya kenaikan permintaan pakan ternak berupa maggot dikarenakan permintaan hewan berupa ayam, bebek, dan lele meningkat pada waktu tertentu, mungkin seperti pada hari raya ataupun hari Natal dan hari besar lainnya. Yang kedua, adanya peningkatan permintaan pakan ternak maggot dikarenakan pada waktu tertentu terjadi pergantian tren dari pakan ternak berupa pelet menjadi ke pakan ternak yang lebih organik berupa maggot. Selanjutnya, pesimistik penjualan itu adalah suatu kondisi di mana keadaan itu lebih buruk dibandingkan yang telah kita perkirakan ataupun most likely-nya. Keadaan tersebut terjadi karena terjadinya gagal panen, karena perkembangan larva yang tidak baik ataupun proses perkawinan lalat BSF yang tidak baik, sehingga tidak menghasilkan telur yang banyak dan banyak lalat yang tidak mampu berkembang biak dengan baik. Selanjutnya mulai muncul pembudidaya maggot yang semakin banyak dan menyebabkan semakin banyaknya pakan ternak maggot yang beredar di pasaran. Selanjutnya adalah analisis ketidakpastian terhadap cost, di mana ada dua skenario, yaitu optimistik. Kondisi optimistik ataupun skenario optimistik terjadi karena adanya penurunan harga kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses budidaya dan harga capex dan opex yang dikeluarkan lebih rendah daripada estimasi biaya yang dilakukan. Maka dalam kondisi optimistic cost ini, biaya yang kita keluarkan itu lebih kecil daripada most likely-nya. Selanjutnya adalah skenario pesimistik, terjadi akibat adanya kenaikan harga kebutuhan yang digunakan dalam proses budidaya, dan harga capex dan opex yang dikeluarkan lebih tinggi daripada estimasi biaya yang dilakukan. Artinya di sini, dalam skenario pesimistik, cost yang dikeluarkan itu lebih besar dari most likely-nya. Sehingga dari indikator yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, maka saya akan menarik kesimpulan bahwasannya NPV, NFV, dan EUAW yang diperoleh lebih besar daripada 0. Maka usaha atau bisnis maggot yang sedang dilakukan ini dapat memberikan keuntungan atau dapat dikatakan usaha ini layak untuk dijalankan. Dan yang selanjutnya, IRR yang telah diperoleh itu lebih besar daripada MARR yang sebesar 6%. IRR yang diperoleh adalah 32,97%, sehingga alternatif yang dipilih adalah alternatif yang memiliki biaya yang paling tinggi. Maka alternatif yang dipilih sebaiknya adalah alternatif yang kedua. Yang selanjutnya, payback period.
di mana budidaya maggot BSF akan mengalami payback period ataupun investasi atau modal akan kembali pada periode bulan keempat pada tahun pertama bisnis maggot ini dijalankan, dengan perkiraan usaha ini berlangsung selama 10 tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah BCR ataupun benefit cost ratio-nya, di mana kami melakukan 2 alternatif, dan kedua alternatif ini memiliki BCR yang lebih besar daripada 1, sehingga alternatif yang dipilih adalah alternatif yang memiliki nilai yang lebih tinggi ataupun biaya yang lebih tinggi. Dari setiap indikator yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa budidaya maggot BSF layak dan baik untuk dijalankan. Demikian presentasi kami mengenai analisis uji kelayakan bisnis maggot dengan skala 1 ton per bulannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.